Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu, kita angkat lagu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Mari anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada minggu ini yaitu bisa dipercaya. Untuk ayat hafalannya tertulis dalam Amsal 21 ayat ke-20 yang berbunyi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Adik-adik, untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan, kemudian dikirimkan sama kakak guru skala minggunya ya adik-adik. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kakak Mona pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan serta berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Begitu juga dengan hamba-Mu, Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat lagu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir.
sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, persiapkan Alkitabnya. Kita angkat lagu pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanmu, kemenangan
Shalom anak-anak Tuhan. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan memohon berkat yang daripada Tuhan. Dan kami akan mau mendengarkan firman-Mu, biarlah atas bimbingan daripada Tuhan, kami diberikan pengertian sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, mari kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat 57. Mari kita baca bersama-sama. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian bunyi natsnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk minggu ini dikatakan bisa dipercaya. Yusuf adalah salah satu contoh di dalam Alkitab dari banyak sekali contoh tentang orang yang bisa dipercaya. Yusuf adalah orang yang akhirnya hidup di Mesir dengan berbagai cerita misteri yang sudah kita dengarkan. Dan bahkan Alkitab mengatakan bahwasanya Yusuf berada di Mesir oleh karena kesukaran yang dialaminya, oleh karena saudara-saudaranya benci kepada dia, oleh karena saudaranya iri kepada dia. Seperti beberapa bulan yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana tentang cerita Yusuf ketika dia sampai dijual kepada orang yang ada di Mesir dan akhirnya dia hidup di Mesir. Nah, anak-anak Tuhan, walaupun kesukaran yang dialami oleh Yusuf sendiri, ada satu hal yang dia tetap bisa pegang.
dia tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan akhirnya membuat Yusuf melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang sebenarnya yang harus dia lakukan itulah yang membuat dia menjadi seorang yang dapat dipercaya. Bahkan tuan-tuannya sendiri, Potifar yang ada di Mesir, juga percaya kepadanya. Bahkan Firaun sendiri, raja di Mesir, juga percaya kepadanya. Sampai-sampai banyak orang menafsirkan mimpi Firaun, tetapi hanya Yusuf sendiri yang dipercaya oleh Raja Firaun. Dan mimpi itulah yang terjadi ketika terjadi kemakmuran, panen yang sangat besar dan sangat banyak sekali pada masa 7 tahun pertama. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia diberikan kepercayaan dari Raja Firaun dan akhirnya dia menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dia mengumpulkan selama 7 tahun hasil dari pertanian atau hasil bumi seperti gandum dan lain sebagainya. Pada saat 7 tahun itu lumbung-lumbung dibangun. Lumbung-lumbung ini bertujuan untuk diisi dengan hasil dari 7 tahun itu. Untuk persiapan pada 7 tahun berikut terjadi kelaparan yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan, kembali kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah dia seorang yang percaya. Seorang yang percaya itu harus dapat dipercaya. Seorang yang percaya kepada Tuhan dan dia adalah anak-anak Tuhan, dia juga harus bisa dipercaya. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Kita tidak mau berbohong, tidak mau berdusta, tidak mau menebak-nebak, tetapi kita mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi, anak-anak Tuhan yang mau dan bisa dapat dipercaya yang seharusnya, belajarlah terus untuk mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, hidup dengan jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus menghidupi firman Tuhan, mari terus percaya kepada Tuhan, sebab hanya orang-orang yang percaya dan hidupnya percaya menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang akan terus memperoleh berkat di dalam kehidupannya. Walau sempat susah, walau sempat sulit, tetapi akhirnya akan memperoleh apa yang direncanakan Tuhan, sebab rencana Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita adalah rencana atau rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Engkau memperkenalkan apa yang baik yang seharusnya kami hidupi, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami juga berlaku menjadi orang yang dapat dipercaya. Terpujilah Engkau Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terus memohon kepadamu, biarlah Engkau yang melindungi melingkupi kehidupan kami. Setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara kami seiman, bangsa dan negara kami, dan segenap kehidupan, biarlah Tuhan terus yang melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan yang membimbing kami,
kepada apa yang baik sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita angkat lagu pujian, Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, jauhilah kami dari virus corona supaya kami bisa sekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini saja doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber dari segala pemberian yang baik yang kami miliki. Kami datang ke mezbah-Mu Tuhan menyampaikan persembahan kepadamu, sebagaimana disebut dalam firman-Mu. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, serta persembahan syukur kami ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah persembahan ini, untuk dapat digunakan demi pengembangan kerajaan-Mu di dunia. Pada saat ini juga, kami memohon, kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan umat-Mu. Kiranya perekonomian umat-Mu Engkau berkati semakin baik, dengan memberikan hasil yang semakin banyak dari tanaman dan ternak, memberi keuntungan yang semakin banyak dari perdagangan dan dari setiap mata pencarian lainnya, memberi pendapatan para pekerja yang semakin tinggi, maupun dengan memberi tangkapan ikan yang semakin melimpah bagi para nelayan, agar dengan demikian selalu ada dan semakin banyak yang dapat kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.